Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi surah li sadri wa yasirri amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas pembahasan yang sangat penting sekali. Pembahasan yang oleh para ulama sejak dahulu kala, bahkan di era sahabat, pembahasan ini telah menjadi topik penting, yaitu pembahasan tentang kontradiksi hadis. Para ulama di dalam ilmu mustalahul hadis ada istilah mukhtalaful hadis. Jadi perlu dibedakan antara ikhtilafur riwayat sama mukhtalaful hadis. Kalau ikhtilafur riwayat, perbedaan riwayat, itu adalah riwayat yang menyebutkan dalam satu tema tetapi dengan berbagai riwayat. Ada satu hadis tetapi memiliki riwayat-riwayat yang berbeda di dalam satu tema. Ini namanya ikhtilafur riwayat. Tetapi yang kita bahas sekarang adalah mukhtalaful hadis, yaitu kontradiksi hadis. Jadi ada kalanya satu hadis dengan hadis yang lain itu kelihatan secara zahirnya, secara luarannya itu kontradiksi. Nah, ini bagaimana cara yang benar berinteraksi dengan hadis yang kontradiksi. Para ulama membagi kontradiksi hadis ini ada beberapa macam. Yang pertama, kontradiksi hadis dengan Al-Quran. Yang kedua, kontradiksi hadis dengan hadis yang lain. Dan yang ketiga, kontradiksi hadis dengan logika atau dengan akal. Banyak kita temukan riwayat-riwayat sejak di zaman sahabat radhiyallahu an, terutama riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, yang beliau mengkanter beberapa hadis berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi ini hal yang lumrah dari zaman sahabat sampai era-era para ulama sekarang. Terus kontradiksi hadis dengan akal, terkadang kalau orang tidak memahami cara benar memahami kontradiksi hadis itu, dia akan tergesa-gesa menjustifikasi sebuah hadis bahwa hadis ini palsu, hadis ini bertentangan dengan akal sehat. Akhirnya menolak hadis yang sahih karena kesalahpahaman, dianggap ini bertentangan dengan logika, ini bertentangan dengan akal sehat. Dari situ kita sangat perlu untuk memahami ilmu mukhtalafil hadis tersebut atau ilmu kontradiksi hadis. Para ulama radhiyallahu an sudah banyak yang menulis tentang ilmu tersebut. Kajian khusus, satu kitab khusus yang membahas ilmu tersebut sudah banyak dikaji. Yang pertama kali yang menulis hal tersebut adalah Imam Syafi'i radhiyallahu an dalam kitab Ikhtilaful Hadis, dalam kitab beliau Ikhtilaful Hadis. Tetapi di dalam kitab ini Imam Syafi'i hanya
menyertakan kontradiksi hadis dengan hadis lain. Beliau tidak menyertakan kontradiksi hadis dengan Quran maupun kontradiksi hadis dengan akal. Kalau memang benar kitab ini dinisbatkan kepada Imam Syafi'i itu benar, maka bisa dikatakan bahwa Imam Syafi'i adalah orang pertama yang meletakkan ilmu mukhtalafil hadis secara terpisah di dalam kitab khusus. Setelah beliau, Ibnu Qutaibah menulis juga tentang ikhtilaful hadis. Bahkan beliau lebih luas lagi, yaitu beliau membahas kontradiksi hadis dengan Quran, kontradiksi hadis dengan hadis lain, dan kontradiksi hadis dengan akal. Nih, begitu juga dari ulama Hanafi, yaitu Imam Tahawi yang mempunyai kitab Aqidah Tahawiyah. Beliau juga menulis kitab yang luar biasa sekali, yaitu namanya Syarhu Mushkilil Hadis, yaitu kitab syarah tentang mushkil hadis, yaitu hadis yang dianggap bertentangan. Kitab ini sangat penting sekali karena kitab ini berjilid-jilid jumlahnya dan menjadi kitab patokan madhab Hanafi yang termasuk fikih dalilnya madhab Hanafi. Karena terkenal madhab Hanafi itu katanya madrasah ra'yu yang lebih menggunakan logika dan kias, tidak begitu memperhatikan hadis dan athar. Ada anggapan semacam itu. Anggapan ini bisa ditepis dengan adanya karya Imam Tahawi, yaitu Syarh Mushkilil Hadis. Ini termasuk salah satu kitab penting dalam studi fiqhud dalil di dalam mazhab Hanafi. Sekedar faedah bahwa Imam Izzuddin Ibnu Abdussalam beserta Imam Zahabi pula dilengkapi oleh Imam Zahabi kurang lebihnya pernah mengungkapkan sebuah ucapan yang sangat penting sekali, bahwa ada beberapa kitab induk di dalam fikih. Ketika orang itu mempelajari kitab induk tersebut, maka yakunu aliman haqqan, maka orang tersebut benar-benar menjadi orang alim. Lah kitab induk tersebut kenapa dikatakan sebagai kitab induk? Karena kitab fikih tersebut disertai dalil-dalilnya serta disertai jawaban atas bantahan mazhab lain terhadap dalil tersebut. Perlu saya sampaikan di sini karena ini sangat penting juga untuk wawasan kita. Yang pertama adalah kitab Syarh Mushkilatul Hadis karya Imam Tahawi. Ini dari mazhab Hanafi. Yang kedua dari mazhab Maliki adalah At-Tamhid Syarhil Muwatta Imam Malik karya Ibnu Abdul Bar. Kitab Tamhid ini karya Al-Hafidh Al-Andalus, Hafidul Andalus, Ibnu Abdul Bar. Beliau menulis kitab ini yaitu Syarah Muwatta kurang lebih sekitar 30 jilid. Dan beliau memaparkan pendapat-pendapat ulama dunia di era itu dan menjawab semua dalil-dalil yang ada tersebut. Ini adalah patokan fikih dalilnya mazhab Maliki. Yang ketiga dari mazhab Syafi'i ada dua kitab yang sangat penting sekali. Yang pertama adalah Sunan Kubra Al-Baihaqi. Sunan Kubra Al-Baihaqi. Ini berisikan hadis-hadis yang menjadi landasan mazhab Syafi'i. Imam Baihaqi berusaha mengumpulkan hadis-hadis
yang menjadi dasar atau dalilnya mazhab Syafi'i. Dan beliau punya juga kitab namanya Ma'rifatus Sunani wal Athar. Itu juga kitab besar, mengumpulkan hadis-hadis yang menjadi landasan dalilnya mazhab Syafi'i. Bahkan dikatakan bahwa semua pengikut mazhab Syafi'i itu berhutang budi kepada Imam Syafi'i, kecuali Imam Baihaqi. Imam Syafi'i lah yang berhutang budi kepada Imam Baihaqi. Sebagian ulama mengatakan semacam itu, karena melihat susah payahnya Imam Baihaqi mengumpulkan hadis-hadis yang menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hambali, Ahmad bin Hambal, yaitu kitab Al-Mughni libni Qudamah. Al-Mughni libni Qudamah. Ini merupakan kitab induk dalam mazhab Hambali yang disertai dengan dalil-dalil mazhab. Di luar 4 mazhab itu, ada mazhab lain yang di luar mazhab 4 yang direkomendasikan oleh Izzuddin Ibnu Abdussalam, diteruskan oleh Imam Zahabi, diteruskan oleh Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghimari, yaitu kitab Al-Muhalla karya Ibnu Hazm Al-Andalusi Al-Zahiri yang masuk dalam mazhab Zahiri. Beliau menulis kitab itu disertai dengan dalil-dalil yang luar biasa serta sanggahan terhadap mazhab lain yang tidak sesuai dengan mazhabnya. Dikatakan kalau orang menguasai kitab-kitab yang saya sebutkan itu, maka yakunu aliman haqqan, maka dia benar-benar alim. Tentunya tidak hanya sekedar baca, tetapi menguasai. Kita kembali kepada permasalahan, yaitu mukhtalaful hadis. Mukhtalaful hadis, kontradiksi hadis. Kita ambil contoh kontradiksi hadis yang ada, kontradiksi hadis terhadap Al-Quran, yaitu hadis tentang badal haji. Bahwa di Sahih Bukhari dikatakan seorang perempuan dari Khas'am menghadap Rasulullah SAW pada musim haji di Mina tahun 10 Hijriah. Ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji telah berlaku pada ayahku yang telah tua renta. Ia tidak mampu untuk menaiki kendaraan. Apakah aku dapat menghajikannya?" Beliau menjawab, "Ya, silahkan kamu menghajikannya." Nah, hadis ini menunjukkan bahwa seseorang boleh menghajikan orang lain dengan syarat dirinya telah melaksanakan manasik haji. Karena dalam riwayat Abu Dawud dikatakan, seorang laki-laki berkata saat talbiyah, "Labbaika an Subromah, aku memenuhi panggilanmu atas nama Subromah." Lalu Rasulullah bertanya, "Siapakah Subromah itu?" Dia menjawab, "Ia saudaraku." Lalu Rasulullah bertanya, "Apakah dirimu telah melaksanakan haji?" Tanya beliau lagi. Beliau menjawab, "Belum." Maka beliau bersabda, "Hajikan dulu dirimu, baru tunaikan untuk Subromah." Hadis ini berarti melakukan ibadah untuk orang lain. Sebagian orang memandang hadis ini bertentangan dengan ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang ia usahakan. Bahwa kalau itu haji dihajikan orang lain berarti kan tidak usahanya. Berarti ini bertentangan dengan ayat ini. Nah, ini banyak sekali. Terakhirnya orang menganggap dari ayat ini dia memahami secara mutlak berarti tidak ada yang namanya ibadah diwakilkan orang lain. Apalagi baca Al-Quran dihadiahkan ke
mayit dan lain sebagainya dengan alasan menggunakan ayat ini, wa allaisa lil insani ila ma sa'a. Sebenarnya ayat ini tidak bertentangan dengan hadis yang tadi maupun hadis-hadis yang lain, kecuali hanya pertentangan di dalam pemahaman. Li di sini, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, lil insan li ini artinya adalah kepemilikan, yaitu orang dan bahwa manusia hanya memiliki apa yang dia usahakan. Kepemilikan berbeda dengan memanfaatkan. Orang terkadang tidak memiliki, tetapi ia bisa memanfaatkan. Nah ini, orang tidak memiliki tetapi bisa memanfaatkan. Kalau sudah memiliki malah sah saja digunakan untuk apapun. Itu. Jadi hadis ini, ayat ini sebenarnya tidak bertentangan dengan hadis tadi, yaitu hadis tentang badal haji. Di hadis lain tentang puasa juga, muasakan pada orang yang telah meninggal, ada hadisnya. Sedekah untuk orang yang meninggal, ada hadisnya, dan lain sebagainya. Ini contoh bahwa ada hadis yang dianggap bertentangan, kontradiksi dengan Al-Quran. Kita ambil contoh hadis yang bertentangan dengan hadis sendiri. Contohnya adalah hadis bertentangan dengan hadis sendiri. Hadis lakukan apa saja selain bersetubuh. Ini yusna'u kulla syai'in illan nikah. Yaitu bagi untuk istri yang sedang haid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukan apa saja kecuali nikah atau bersetubuh. Hadis ini riwayat Muslim. Di riwayat Abu Dawud dikatakan laka ma fawqal izar, untukmu anggota tubuh yang di atas kain. Ini hadis ini saling bertentangan. Yang awal boleh, seakan-akan yang awal itu kan bebas, baik di antara pusar sampai lutut, asal tidak yang itu maka diperbolehkan. Tetapi di hadis ini di antara pusar dan lutut sudah dilarang. Nah ini kontradiksi. Karena itu ada yang mendamaikan, cara mendamaikan beda-beda. Ada yang mengatakan ini ditaksis, keumuman hadis Muslim ditaksis dengan keumuman kekhususan hadis Abu Dawud. Ada yang melihat fakta kalau dia itu orang yang masih muda, pengantin baru, sebaiknya menggunakan hadis Abu Dawud. Tetapi kalau yang sudah tua-tua itu, pengantin lama, itu menggunakan hadis Muslim. Itu. Terus hadis dengan hadis yang lain lagi adalah hadis yang menerangkan amal yang paling utama adalah sholat di awal waktu. Kontradiksi dengan hadis Nabi Muhammad SAW mengakhirkan sholat Isra sampai tengah malam. Dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, afdalul a'mal as-sholah awwala waqtiha. Amal yang paling utama adalah mengerjakan sholat pada awal waktu. Sedangkan ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
akharan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-isya ila nisfil lail thumma shalla thumma qala qad sholan nas wa namu ama innakum fi sholatim man tadhartumuha. Nabi waduda sholat isya sampai tengah malam. Kemudian beliau sholat lalu bersabda, orang-orang sudah melaksanakan sholat dan tidur, sedangkan kalian masih dalam keadaan sholat selagi menunggunya. Bentuk kompromi di antara dua hadis ini yaitu bahwa sholat yang dilakukan di awal waktu lebih utama nilainya jika pada saat itu tidak ada amal lain yang wajib secara syar'i. Adapun jika bertepatan dengan amal lainnya yang wajib secara syar'i seperti menyambut tamu, sebagaimana tercantum dalam hadis bahwa Rasulullah SAW menyambut malaikat Jibril alaihissalam, maka mendahulukan yang wajib terhadap yang sunnah atau yang afdal hukumnya adalah wajib. Sebab sebagaimana dikatakan oleh para ulama, perbuatan yang wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali untuk melakukan hal yang wajib. Berikutnya adalah kontradiksi hadis terhadap akal. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari bahwasanya anna Nabiya Musa alaihissalam latoma malakal maut fafaqa'aha, bahwa Nabi Musa alaihissalam menampar malaikat maut hingga membuatnya pecah. Pecah itu matanya yang satu itu tidak bisa melihat. Ya, ini hadis ini dianggap sebagai hadis yang berkontradiksi dengan akal sehat. Bagaimana mungkin malaikat itu kan dari unsur cahaya bisa dipukul oleh manusia yang unsurnya adalah unsur materi, ya itu. Karena itu banyak ulama termasuk Syekh Muhammad Ghazali, bukan Imam Ghazali ya, Syekh Muhammad Ghazali itu juga mengkritisi hadis tersebut. Terus kalau ulama sekarang seperti Adnan Ibrahim, wah itu langsung menganggap ini adalah hadis palsu, tidak layak tidak layak untuk diletakkan di Sahih Bukhari. Nah, ini terus orang tergesa-gesa terus menghukumi dan menjustis bahwa ini hadis palsu yang dimasukkan di Sahih Bukhari dan sebagainya. Bagaimana para ulama menjawab ini? Bagaimana para ulama menjawab hal ini? Para ulama menjawab hal ini bahwa para malaikat datang kepada seorang nabi itu bermacam-macam. Ada kalanya berupa malaikat dengan wujud aslinya seperti di Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW bertemu malaikat Jibril, atau waktu di langit ketujuh itu malaikat Jibril berubah dengan aslinya. Ada kalanya malaikat itu menemui Nabi itu berbentuk fisik manusia seperti hadis Jibril, yaitu hadis kedua yang ada di Arba'in Nawawi, membawa baju putih, dia putih berseri, membawa baju putih, tidak ada kotornya bajunya, itu mendatangi berupa jasadnya jasad manusia. Nah, hadis ini dipahami bahwa waktu itu malaikat mau datang pada Nabi Musa itu adalah dengan menggunakan jasad manusia, dalam artian berubah seperti manusia. Karena itu tatkala ditampar oleh Nabi Musa alaihissalam itu bisa kena, karena bukan menggunakan wujud aslinya yaitu wujud nurani, tetapi ini menggunakan jasad-jasad yang materi. Itu. Ini termasuk salah satu jawaban atau ulama di dalam mengompromikan hadis tadi, yang sebagian ulama menganggapnya itu adalah hadis
hadis palsu karena bertentangan dengan akal. Terus bagaimana kaidah untuk mendamaikan antara hadis yang kontradiksi? Dalam pendamaian kontradiksi ini ada 3 cara. Yang pertama adalah al-jam'u, yaitu mengumpulkan antara yang kontradiksi ini. Mengumpulkan, kalau Quran dengan hadis kontradiksi dikumpulkan, sebisa mungkin dikumpulkan. Karena i'malud dalil aula min ilgha'i, yaitu menggunakan dalil, yaitu hadis maupun Quran tadi, itu lebih baik daripada menyingkirkannya, tidak menggunakannya. Kalau bisa digunakan dua-duanya, entah dengan ditakyid, entah dengan ditaksis atau bagaimana, itu lebih baik. Kalau tidak bisa bagaimana? Kalau tidak bisa sama sekali didamaikan, maka jika diketahui historis hadis, mana hadis yang lebih dahulu dan mana dalil lain yang terakhir, maka akan ada semacam nasikh dan mansukh. Hadis yang lebih awal dihapus dengan hadis yang datang, yang lebih akhir datangnya. Ini dengan syarat tidak bisa didamaikan. Permasalahannya apabila tidak diketahui, nggak bisa didamaikan. Tidak diketahui mana yang lebih dahulu, maka masuk dalam ta'arud wa tarjih, yaitu tarjih dengan cara mentarjih. Ketika 2 langkah sebelumnya tidak bisa ditempuh, maka dengan cara tarjih. Lah mentarjih ini tidak mudah gitu. Ada 50 langkah atau tahapan di dalam mentarjih, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi dan diamini oleh Imam Suyuti. Ada 50 langkah. Bahkan Imam Al-Iraqi di dalam taqyidnya Muqaddimah Ibnu Shalah atau Sarah Muqaddimah Ibnu Shalah, beliau menyebutkan ada 100 sekian tahapan di dalam tarjih. Salah satu tarjih nanti ada yang namanya mengunggulkan riwayat Imam Bukhari terhadap riwayat imam lainnya. Tapi ingat, tahapan itu adalah tahapan ke-100 sekian. Jadi sebelum menggunakan tahapan itu, kita harus meneliti dari tahapan 1, 2, 3 sampai 100 sekian, baru menggunakan yang pentarjihan itu. Karena saya sering sekali mendengar ustadz sekarang itu, dia menganggap, oh ini ada di Sahih Bukhari, kalau itu kan tidak di Sahih Bukhari. Contohnya hadis kunut, bahwa di Sahih Bukhari Nabi tidak berkunut, bahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman tidak berkunut. Dan kamu menggunakan hadis kunut ada di Hakim, sedangkan Bukhari dan Hakim itu didahulukan Bukhari. Ya, itu benar, tetapi mentarjih dengan semudah itu adalah salah besar. Sebagaimana tentang disuruh berdiam diri di rumah, itu ada di riwayat Ahmad tatkala ada wabah. Kalau di Bukhari fi baladi, di negaranya, di wilayahnya, itu tidak serta-merta kita langsung mengunggulkan riwayat Bukhari. Kita harus menggunakan tadi dulu. Kalau bisa didamaikan. Kalau tidak bisa dinasa. Kalau tidak bisa tarjih. Dan tarjih itu ada tahapan-tahapan. Kalau metodenya Imam Nawawi ada 50 tahapan.
metodenya Imam Suyuti ada 50 tahapan. Kalau metodenya Iraqi itu ada 100 sekian tahapan. Dan mengunggulkan riwayat Bukhari terhadap riwayat yang lain, ini adalah tahapan yang ke-100 sekian. Kita harus melewati tahapan 1, 2, 3 sampai 100 sekian dulu. Baru boleh menggunakan tarjih dengan metode mengunggulkan riwayat Imam Bukhari terhadap riwayat yang lainnya. Ini cara mendamaikan antara hadis yang kontradiksi. Saya ulangi, yaitu al-jam'u. Kalau bisa ya didamaikan, dikompromikan, keduanya digunakan. Kalau tidak bisa berarti ada yang dinasakh. Kalau itu diketahui historisnya, mana yang lebih dahulu dan mana yang terakhir. Kalau tidak diketahui maka dengan tarjih. Dan tahapan tarjih ada 50 tahapan untuk bertarjih. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.